Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di CB Cerita Berita. Setiap negara pastinya memiliki pasukan tentara yang bertugas untuk menjaga kedaulatan negaranya. Begitu juga dengan negara Indonesia yang memiliki TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Dengan adanya Pasukan Tentara Nasional Indonesia atau TNI, maka kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa tetap terjaga dengan optimal kan guys? Pasukan TNI pastinya sudah memiliki pasukan khususnya masing-masing. Salah satu pasukan khusus yang dimiliki oleh TNI AD adalah Komando Pasukan Khusus atau disingkat menjadi Kopassus. Berbicara soal tentara, ada yang namanya Kopassus. Bagi sebagian orang mungkin belum mengetahui apa itu Kopassus dan bagaimana Kopassus itu terbentuk. Nah guys, untuk mengetahui tentang Kopassus lebih dalam lagi, seperti tugas Kopassus, kamu bisa simak video cerita berita ini guys. Sebelum membahas lebih jauh tentang Kopassus, maka kita perlu mengenal apa itu Kopassus. Kopassus adalah seorang prajurit yang mampu menguasai berbagai macam taktik dan ilmu perang khusus, mahir, serta andal dan bergerak secara cepat di berbagai medan, baik itu medan darat, laut, dan udara. Hari jadi Kopassus jatuh pada tanggal 16 April dan sangat dikenal dengan Korpus Baret Merah. Sebutan itu sudah ada sejak lama atau lebih tepatnya pada saat Kopassus pertama kali dibentuk. Moto dari Kopassus adalah lebih baik pulang nama daripada gagal di medan laga. Dari moto itulah seorang prajurit Kopassus menjadi lebih semangat dalam menjalankan operasi yang sudah diperintahkan. Kopassus berada dalam satu TNI Angkatan Darat dan termasuk ke dalam bagian dari Komando Utama. Selain itu, Kopassus adalah kepanjangan Komando Pasukan Khusus. Maka dari itu, untuk menjadi seorang prajurit Kopassus harus melewati beberapa tes terlebih dahulu. Seorang prajurit Kopassus yang sudah menggunakan brevet Komando Pasukan Khusus menandakan bahwa prajurit yang sudah menggunakannya sudah dilatih dan ditempa secara serius dalam ranah pendidikan dan latihan yang sangat membara, seperti api, sehingga mempunyai keberanian, keterampilan, kecekatan sebagai seorang prajurit komando yang meliputi kemampuan pada bidang operasi darat, laut, dan udara. Adapun tugas atau operasi yang dilakukan oleh Kopassus guys, seperti operasi militer perang atau OMP dan operasi militer selain perang atau OMSP. Operasi militer perang OMP, melakukan operasi intelijen khusus, melakukan combat SAR, melakukan serangan langsung terhadap markas musuh atau direct action, menghancurkan semua persenjataan dan logistik punya musuh. Operasi militer selain perang atau OMSP, anti-teror, operasi anti-insurgensi, separatisme, dan pemberontakan atau AIRSO, membantu pihak kepolisian dalam menjalankan keamanan, membantu tim SAR dalam mengevakuasi bencana alam atau musibah, melakukan pengamanan secara VVIP. Itulah beberapa tugas Kopassus yang perlu diketahui. Dengan mengetahui setiap tugas Kopassus, maka kita akan sadar bahwa untuk menjadi prajurit Kopassus sangatlah susah dan membutuhkan perjuangan. Lalu apakah kamu tertarik untuk menjadi seorang prajurit Kopassus? Sejarah singkat Kopassus berawal dari adanya pemberontakan yang terjadi di Maluku yang terjadi pada bulan Juli tahun 1950. Pada saat itu, pemberontakan yang terjadi di Maluku dilakukan oleh sebuah kelompok yang bernama Republik Maluku Selatan atau RMS. Untuk mencegah pemberontakan itu semakin luas, maka pimpinan Perang Republik Indonesia pada masa itu mulai memerintahkan pasukannya untuk melawan semua pemberontakan yang telah dilakukan oleh RMS. Adapun Panglima Tentara Operasi yang memberikan perintah dan memimpinnya langsung untuk menumpaskan semua pemberontakan tersebut adalah Panglima Tentara 3, Kolonel A.E. Kawilarang. Sementara itu, yang menjadi komandan tugasnya adalah Letkol Slamet Riyadi. Dari operasi militer yang dilakukan pada saat itu,
akhirnya berhasil melawan dan menumpaskan pemberontakan yang dilakukan oleh Republik Maluku Selatan atau RMS. Akan tetapi sangatlah disayangkan karena dari hasil operasi tersebut banyak menimbulkan korban jiwa dari pihak Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Setelah peristiwa atau operasi itu terjadi, pihak TNI melakukan pengkajian terhadap operasi tersebut dan mempertanyakan mengapa korban jiwa dari TNI lebih banyak. Dari pengkajian itu, muncul suatu kesimpulan bahwa hal ini dapat terjadi karena semangat juang para pemberontak RMS lebih tinggi bila dibandingkan dengan TNI pada masa itu, sehingga berhasil menggagalkan beberapa serangan TNI pada masa itu. Tidak hanya semangat yang sangat tinggi saja, tetapi pihak pemberontak RMS berhasil menggagalkan beberapa serangan TNI karena pasukan musuh juga memiliki perlengkapan senjata yang cukup lengkap, hingga taktik perang yang baik karena sudah memiliki pengalaman tempur. Selain itu, kemampuan individu pada pasukan musuh dalam menembak juga sangat baik. Setelah operasi menumpas pemberontakan RMS sudah berhasil, yang kemudian telah dikaji oleh pimpinan TNI pada masa itu. Kemudian, dari peristiwa yang terjadi itu, Letkol Slamet Riyadi mulai sadar dan mendapatkan gagasan untuk melakukan pembentukan sebuah satuan pemukul yang bisa digerakkan atau diperintahkan secara tepat. Bukan hanya tepat saja, tetapi juga cepat dan harus siap menghadapi berbagai sasaran, yaitu musuh atau pemberontak di berbagai macam medan, walaupun medan berat sekalipun. Namun, Letkol Slamet Riyadi yang menjadi pencetus dari satuan pemukul harus gugur pada suatu pertempuran yang terjadi di kota Ambon. Meskipun pencetus dari satuan pemukul sudah gugur, tetapi gagasannya tidak hilang, tetapi dilanjutkan oleh Kolonel A.E. Kawilarang. Setelah beberapa tahun berselang, gagasan satuan pemukul itu mulai terbentuk menjadi Kesatuan Komando Teritorium 3. Terbentuknya Kesatuan Komando Teritorium 3 melalui suatu instruksi Panglima Tentara dan Teritorium 3 nomor 55, /INSTR/PDS/52. Adapun instruksi tersebut dibuat pada tanggal 16 April 1952. Selain itu, Kesatuan Komando Teritorium 3 menjadi cikal bakal dari terbentuknya Korps Baret Merah. Terbentuknya Korps Baret Merah dipercayakan kepada Mayor Mok I John Janbi untuk memimpin korps ini. Beliau merupakan mantan Kapten KNIL, Koninklijke Nederlandse Indisch Leger. Selain itu, ia juga pernah menjadi bagian dari Korps Special Troepen. Bahkan pernah ikut berperang dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian setelah beberapa tahun berjalan, satuan tersebut mulai mengalami beberapa kali perubahan, mulai dari perubahan namanya. Adapun perubahan nama itu yaitu Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD yang dilakukan pada tahun 1953. Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang dilakukan pada tahun 1952. Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD yang dilakukan pada tahun 1955. Satuan tersebut berganti nama lagi menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI AD atau Puspasus TNI AD yang dilakukan pada tahun 1966. Selang beberapa tahun berikutnya, pasukan tersebut berganti nama lagi menjadi Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda yang dilakukan pada 1971. Kemudian pasukan ini berganti nama kembali menjadi Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, dan sampai sekarang pasukan tersebut belum berganti nama. Jangan lupa ya, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini bisa berkembang.